Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat siang teman-teman semua. Terima kasih hadir pada saat ini dan mengikuti proses hukum terkait dengan permasalahan Nikita Mirzani. Jadi saya sampaikan memang benar kemarin saya membuat surat pencabutan, ya, surat pencabutan terkait dengan adanya gugatan Wan Prestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan suratnya sudah diterima. Insya Allah sidang untuk sidangnya itu hari Senin. Sidangnya hari Senin tanggal 21. Tapi saya sudah menyampaikan surat pencabutan karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita minta saya fokus kepada perkara pidananya dulu. Seperti itu, karena kan di saat ada dua persoalan, maka kita harus mengambil sikap, harus ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini adalah saya harus konsentrasi di perkara pidana. Seperti itu, sehingga kita ngambil sikap gugatan Wan Prestasi terhitung. Mulai kemarin sudah saya sampaikan pencabutannya dan sudah diterima di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti itu. Tidak ada lagi, karena ini persoalan skala prioritas. Jadi gini, perkara pidana dan perdata ada dua hal yang berbeda. Perkara perdata itu terkait dengan kebenaran formil, di mana hakimnya bersifat pasif. Perkara pidana kebenaran material, di mana hakimnya bersifat aktif. Dan di sini banyak saksi yang akan diperiksa. Setelah saya mempelajari, ada berkas yang cukup tinggi dan banyak saksi. Kita perlu konsentrasi dan kita fokus kepada sini. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan adanya individu yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sedangkan terkait dengan perdata itu terkait dengan harta benda. Jadi hal yang berbeda, maka kita prioritas kepada pribadinya yang perlu kita lakukan konsentrasi untuk melakukan pembelaan. Kalau Nikita Mirzani sendiri ada pembicaraan apa Bang mengenai ini? Nggak ada, saya sampaikan aja. Dan dia berharap memang harus ada skala prioritas, dan skala prioritas itu harus kita kedepankan. Di saat ada dua proses yang berjalan, kita harus mengambil sikap mana yang kita dahulukan. Dua-duanya itu kalau berjalan, perbedaannya cukup signifikan. Satu kebenaran material, satu kebenaran formil. Nah, jadi hal yang berbeda. Jadi kita fokus kepada pidana, karena pidana ini terkait dengan individu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Perlulah kita mengambil sikap di saat ada dua pilihan seperti ini, karena ini dua-duanya kalau berjalan akan membuat kita harus konsentrasi dua hal. Padahal ada yang perlu kita konsentrasikan, yaitu di perkara pidananya itu sendiri. Bukan, kan saya bilang ini ada skala prioritas. Nah, pada saat skala prioritas yang harus kita analisa dan kita sampaikan, maka kita harus mengambil sikap yang harus kita dahulukan, bagaimana kita konsentrasi melakukan pembelaan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Kan mereka itu menjadi terdakwa. Surat saya sudah nyampe kemarin dan sudah diterima di bagian kepaniteraan. Sidang yang sebenarnya insya Allah tanggal 21, sidang perdata Wan Prestasi hari Senin tanggal 21, seingat saya ya, ikut sidangnya Nikita Mirzani putusan selah hari Kamis. Anda kan biasanya mengikuti hari Selasa, ditunda dan diputuskan menjadi hari Kamis tanggal 17. Jadi 2 hari lagi itu putusan selah. Dari putusan selah ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita akan berproses, di mana para saksi semua akan dipanggil. Disinilah perlunya kita konsentrasi penuh untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa, karena perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Terjadi diskusi, terjadi tanya jawab di dalam saksi-saksi tersebut. Nah, ini kan kita juga harus banyak berdiskusi nanti, berdialog kepada para terdakwa terkait dengan ini, saksi memberikan keterangan bagaimana. Kita kan sudah dikasih berkas sama jaksa yang cukup tebal juga, cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan dengan para terdakwa. Ini strategi, Pak. Anda tidak bisa mencoba bertanya tentang strategi seorang advokat, ya.
ini urusan strategis. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan. Jadi di saat kita mendapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya. Ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan wan prestasi kita capai. Let me do that. Di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan yang tak pernah sepi dari sensasi, dan di saat konflik hukum antara para selebriti terus menjadi sorotan publik, tiba-tiba muncul kabar mengejutkan yang kembali mengguncang jagat maya. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar secara live, pengacara kondang Fahmi Bahmit tampil di hadapan awak media dan mengumumkan keputusan besar. Nikita Mirzani secara resmi mencabut laporan wan prestasi terhadap Reza Gladys. Namun, bukan hanya keputusan itu yang menarik perhatian publik, melainkan alasan di baliknya. Siapa sangka, langkah ini diambil bukan karena tekanan atau kekalahan hukum, melainkan karena pertimbangan pribadi yang mencerminkan sisi lain dari Nikita yang jarang terlihat publik. Fahmi menyebut bahwa Nikita memilih untuk mencabut laporan tersebut demi memprioritaskan fokus dirinya dan tim hukum terhadap kasus utama yang kini sedang berjalan. Sebuah langkah yang menurut Fahmi, menunjukkan kedewasaan dan kematangan sikap kliennya dalam menghadapi persoalan hukum. Dalam keterangan resminya, Fahmi Bahmit menyampaikan bahwa Nikita mencabut laporan tersebut semata-mata demi fokus terhadap perkara hukumnya sendiri, yang saat ini sedang berjalan. Fahmi mengatakan, lebih besar dari, kami sampaikan bahwa laporan wan prestasi terhadap Reza Gladys telah dicabut. Bukan karena tidak ada dasar, tapi karena Bu Nikita ingin saya bisa lebih konsentrasi pada perkara utamanya. Diketahui, sebelumnya Nikita melayangkan gugatan wan prestasi kepada Reza Gladys terkait kerjasama yang dinilai tidak sesuai kesepakatan. Namun, dalam perkembangan terbaru, Nikita memilih untuk menyelesaikan konflik tersebut di luar jalur hukum. Fahmi menambahkan bahwa keputusan ini juga demi menghindari distraksi dalam penanganan kasus hukum utama yang saat ini tengah menjadi sorotan. Komentar publik pun bermunculan, ada yang mendukung keputusan tersebut, ada pula yang menyayangkan. Bagus sih, fokus satu masalah dulu biar gak kemana-mana. Nyai cerdas, kayaknya ribet juga ya, banyak banget kasusnya. Tapi ya semoga cepat selesai deh. Reza Gladys beruntung juga ya, laporan dicabut. Tapi jangan senang dulu, urusan belum tentu berakhir. Keputusan Nikita Mirzani untuk mencabut laporan wan prestasi terhadap Reza Gladys jelas bukan didasari oleh kelemahan bukti, ketidakpastian hukum, atau tekanan dari pihak manapun. Justru sebaliknya, keputusan ini merupakan bagian dari strategi hukum yang matang dan terukur. Menurut keterangan Fahmi Bahmit, langkah tersebut diambil agar seluruh energi dan fokus tim kuasa hukum bisa diarahkan secara maksimal pada perkara utama yang tengah dihadapi oleh Nikita, sebuah kasus yang dinilai jauh lebih kompleks dan berdampak besar terhadap nama baik serta masa depan kariernya. Langkah ini memperlihatkan sisi lain dari sosok Nikita, lebih bijak, terukur, dan visioner. Di balik citra kontroversial yang sering melekat pada dirinya, tersimpan strategi dan perhitungan matang dalam menghadapi berbagai konflik hukum yang menghampiri. Tidak berlarut-larut dalam pertikaian yang tak esensial, Nikita memilih untuk maju ke medan yang lebih penting, demi keadilan dan demi membersihkan namanya di hadapan publik. Drama dan lika-liku hukum artis memang selalu menarik perhatian. Di balik keputusan-keputusan besar seperti ini, tersimpan strategi dan pertimbangan yang matang. Kita nantikan bagaimana kelanjutan kasus utama yang tengah dihadapi Nikita, dan apakah ini menjadi awal dari langkah-langkah damai berikutnya. Kalau kamu ingin terus update dengan perkembangan terbaru seputar dunia hiburan dan konflik para selebriti, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan kabar viral berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.